perairan. Oke, kita lanjut ke perairan ya. Jadi untuk ekologi itu nggak hanya terestrial, tapi ada perairan juga. Nah, ketika kita mau ambil data di perairan, kita butuh namanya alat-alat ekologi perairan. Dan ini ada beberapa alat ekologi perairan. Akan saya jelaskan satu persatu. Ya. Mungkin dari ini dulu. Ini namanya SESIDIS. SESIDIS. SECHIDISK. Nah, cara gunanya gimana? Nah, alat ini digunakan untuk mengukur kejernihan air. Jadi ini kan awalnya di atas ya. Terus ini ibarat perairannya. Terus kita masukkan ke dalam. Nah, itu masukkan terus sampai ini titik putih, bagian putih. Ini kan ada dua bagian, hitam sama putih. Sampai bagian putih ini nggak kelihatan. Itu titik pertama. Lalu kita tandai. Misal segini ya, tandai. Diangkat sampai ke pertama kali titik putih ini kelihatan. Sudah. Saya ulangi ya. Tadi kan setelah dari yang pertama nggak kelihatan titik-titiknya, terus yang kedua itu kita cari jarak ketika diangkat pertama kali bagian putih ini kelihatan. Misal segini. Jadi nanti kita ukur panjangnya berapa yang pertama dikurangi panjang yang kedua. Itu sebagai jarak kejernihan airnya. Terus water sampler. Ini bentuknya kayak gini. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Ini itu untuk fungsinya untuk mengambil sampel air di dalam perairan. Caranya gampang. Pertama kita angkat dulu ininya. Bagian tengah ini. Kan ini kan penutupnya kan. Kita angkat dulu. Biar air itu bisa masuk. Terus dimasukkan ke dalam perairan. Nah, terus ketika air sudah masuk, terus yang bagian tali bagian tengah ini, rantai bagian tengah ini dilepas. Nah, biar ketutup, terus diangkat. Nah itu terus Ekman Grab. Tulisannya EICKMAN Grab. Nah, ini itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu buat ngambil substrat di dasar perairan. Ngambil sampel tanah di dasar perairan. Nah, untuk cara kerjanya sini. Kan ini kan awal dari atas ya kita ya. Misal kita di perahu atau di kapal kan, kita masukin terus sampai sedalam sampai ke dasar perairan. Kan tujuannya untuk mengambil substrat. Terus, nah kan ini kan masih kebuka nih ya. Ini kan masih kebuka.
Nah, untuk cara mengambilnya gimana? Ini kan ada pemberat di bagian tengah ini. Nah, ini untuk menutup kunciannya ini. Biar tanahnya itu takut, ya biar tanahnya itu ikut ke atas. Ini ya, saya praktekkan ya. Nah, ini terus ketutup kan, berarti kan tanahnya itu kan udah masuk ke dalam advance grab ini. Nah, untuk cara mengambilnya dari atas ini. Oke. Terus selanjutnya kita ke narasumber. Ya, ini kan jala surber. Bentuknya kayak gini. Nah, ini fungsinya itu untuk mengambil mengambil bentos. Sorry, ini untuk mengambil bentos. Kita praktekkan ya. Nah, kita awalnya lihat dulu nih, aliran airnya itu ke arah sana apa sana. Jangan sampai kebalik ya. Misal aliran airnya itu ke sana ya. Misal aliran airnya ke sana. Ke arah kiri, dari sana ke sana ya. Kita berarti masangnya itu, pintunya itu menghadap ke berlawanan arus airnya itu. Nah, gini kan. Kita pasang dulu gini. Berarti kan airnya kan jalan dari sana ke sana. Terus kita apa ya namanya? Di pusat-pusat lah di obrak-abrik biar curhatnya yang dari sini itu masuk ke dalam jala ini. Udah. Terus selanjutnya plankton net. Ini cukup simpel ya, bentukannya gini. Ya, ini paling penting nih bagian nih. Biar enggak, planktonnya kan ukurannya kan kecil kan. Kita pakai gelas ini biar enggak keluar planktonnya. Nah, fungsinya gampang banget. Ini cuma serap-serap. Langsung di air serap-serap. Oke. Selanjutnya jaring ikan. Nah, ini mungkin biasa ditemukan ya, nggak di ekologi juga biasa pakai ini kan. Ini fungsinya sederhana banget untuk menjaring ikan. Nah, di ekologi itu kan ada materi CMR, biasanya ini digunakan banget buat jaring ikannya. Terus refraktometer, ini namanya refraktometer. Refraktometer itu buat apa sih? Nah, refraktometer itu digunakan untuk, ini ada dua jenis, yang satu untuk mengukur kadar gula, yang mana ya? Oh, yang ini mengukur kadar gula. Terus yang ini untuk mengukur kadar garam, salinitas. Nah, caranya gampang. Ini kan di bagian sini, diusap. Usap pakai tisu yang udah dikasih larutannya itu, sedikit aja di sini, bagian biru-birunya ini. Nah, terus ditutup. Terus kita, kan di sini ada kayak teropongnya ya. Nah, lalu lihat aja. Dilihat, ini kan di sini juga ada skalanya. Sudah sangat jelas kok skalanya di sini. Yang salinitas juga sama, caranya diusapkan, terus ditutup, dilihat juga. Oke, selanjutnya salinometer. Ini untuk mengukur tingkat
kadar garam. Ini secara manual, caranya gampang. Ini kan misal di sini perairannya, mana? Ini aja wes. Ini perairannya tenang. Misal air laut lah, air tepi laut. Nah, terus kita cemplungin aja langsung. Nah, nanti itu dilihat tenggelamnya sampai berapa itu dilihat. Misal segini. Ini kan ada skalanya ya. Dari 0 sampai 50. Nah, nanti itu dilihat sampai seberapa sih tenggelamnya. Misal sampai 10. Itu berarti kadar garamnya 10%. Oke, selanjutnya ini namanya pH meter. Sesuai namanya berarti ini untuk mengukur pH air. Caranya pertama kita on-kan dulu ini bagian atas. Nah, terus kita masukkan ke dalam larutan yang mau kita cari kadar pH-nya berapa. Langsung dicelukin aja. Ini. Terus langsung skalanya akan menunjukkan berapa gitu. Oke, sudah. Tadi ada tambahan buat yang terestrial itu PFF point frequency frame. Nah, ini itu untuk mengukur frekuensi dan densitas herba. Jadi cara penggunaannya ini dalam suatu lapangan ini kalian cari mana yang akan diteliti, maksudnya yang bisa lokasi tersebut, yang kira-kira di situ tanamannya cukup beraneka ragam. Nanti kalian taruh ini di atas tanaman yang sudah kalian tentukan ini, terus kalian jatuhkan letaknya. Nanti kalian lihat berapa banyak tanaman atau herba yang tertusuk oleh pasak ini. Ada tambahan nggak? Iya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan. Oh, mungkin sebelumnya kita kan malam ini belum pernah ke ekologi ya. Nah, sekedar informasi untuk ekologi itu labnya ada di lab biologi lantai 2. Nah, oh ya, dari tangga belok kiri. Oke, ayo. Kita harus ngerti deh. Wes lah. Bapak ini biar kita refreshing aja ya. Biar kalian mengenang masa-masa ke lab. Ini kita ada di lantai 2 ya. Agak ke lantai 2. Terus di sini ada lab. Terus kita mungkin Terus. ada pantry kalau ada yang mau makan. Bahan pasang. Nah, ini tempat lab ekologinya. Nanti kalian kalau mau masuk sini kan ada biar kebersihan tetap terjaga. Ini keadaan pelatnya kayak gini. Karena di sini itu normali Yang biasanya itu kalau kalian masuk ke kelas ini biasanya sebelum mulai praktikum nanti yang tiket itu ambil alat-alat. Nah, alat itu ada di rak ini. Jadi kalian nanti minta kunci ke teknisi,
terus kalian ambil alat-alatnya di sini. Jadi biasanya kalau kalian masuk kayak biasa itu buat tim piket itu udah menyiapkan alat-alatnya sebelum. Jadi kalian yang menyiapkan alat. Ini kalau yang di sini ini alat-alat berat kayak tadi yang Ekman, grade, terus water sampler gitu. Kalau buat yang alat-alat yang kecil itu di lemari kaca yang besar. Nah, ini lemari kaca yang di sini. Ini buat alat-alat kayak termohidro, soil, terus anemo dan lain sebagainya, meteran juga ada. Ini yang kecil-kecil di sini. Jadi nanti kalau misal kalian suruh nyari alat-alat ekologi itu di sini. Langsung